saya Rizky Mulyato, NPM 1007-0319-136. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kartografi. Yang kita mulai dari pengertian. Kartografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu karto, yang berarti permukaan, dan grafi, yaitu gambar atau bentuk. Maka kartografi merupakan gambaran dari permukaan secara lengkap. Kartografi adalah sebagai ilmu membuat peta. Menurut Aryono Prihadito, kartografi adalah sebuah ilmu yang mempelajari peta, dimulai dari pengambilan data di lapangan, pengolahan data, simbolisasi, penggambaran, analisa peta, serta interpretasi peta. Sesuai dengan definisi ICA mengenai pengertian kartografi, maka lingkup pekerjaan kartografi dimulai dari yang pertama, pembuatan desain peta, meliputi beberapa tahapan, seperti pembuatan simbol peta, tata letak peta, penggambaran, pemilihan huruf, dan teks nama-nama geografis, dan produksi. Yang kedua yaitu pengolahan data, penentuan sistem proyeksi data, penggambaran konstruksi peta, dan pemilihan metode penyajian relief. Yang ketiga yaitu hasil akhir penentuan, teknologi kartografi untuk produk akhir. Kemudian kita lanjut yang kedua yaitu simbol kartografi. Simbol kartografi yang digunakan untuk mewakili data spasial muka bumi pada suatu peta sangatlah penting untuk membedakan data spasial yang akan disajikan. Pada dasarnya, data spasial dua yaitu simbol kartografi. Simbol kartografi yang digunakan untuk mewakili data spasial muka bumi pada suatu peta sangatlah penting untuk membuat data spasial yang akan disajikan. Pada dasarnya, data spasial dapat dibedakan atas yang pertama, data kualitatif yang menyatakan identitas keadaan asli dari data spasial yang diwakilinya. Sebagai contoh, membedakan antara pohon, sungai, dan pabrik. Yang kedua yaitu data kuantitatif yang menyatakan identitas dan menunjukkan besaran atau jumlah dari data spasial yang diwakilinya. Kemudian yaitu penyajian simbol. Penyajian simbol ada beberapa, yaitu yang pertama simbol titik atau poin, biasanya digunakan untuk mempresentasikan unsur muka bumi atau karakteristik suatu lokasi dan atribut. Yang kedua simbol garis atau line, digunakan untuk mempresentasikan unsur-unsur bumi yang mempunyai bentuk linear atau garis yang memanjang, tetapi bukan suatu area. Yang ketiga yaitu simbol luas atau area, digunakan untuk mewakili unsur-unsur muka bumi yang terbentuk suatu area, batas yang pasti ataupun perkiraan. Kemudian lanjut yaitu data titik kualitatif. Simbol titik kualitatif dalam penyajian dapat dibedakan atas yang pertama, piktorial atau simbol deskriptif, yaitu simbol dalam bentuk piktorial merupakan bentuk yang mendekati keadaan sebenarnya dari data spasial yang akan disajikan, seperti pohon, simbol stasiun. Simbol piktorial mudah dimengerti, tapi untuk membuat desain simbolnya tidaklah mudah. Sebagai contoh menggambarkan kereta api dan bus stasiun. Simbol selanjutnya yaitu simbol kualitatif. Simbol garis kualitatif di dalam penyajian dapat dibedakan atas, yaitu simbol deskriptif, suatu simbol yang digunakan untuk menyatakan unsur-unsur di muka bumi yang membentuk mendekati keadaan sebenarnya atau mendekati kenyataan keadaan di lapangan. Simbol abstrak, simbol yang digunakan untuk menyajikan unsur-unsur muka bumi yang mempunyai batas khususnya. Batas hayal seperti batas administrasi wilayah. Kemudian lanjut yaitu simbol luas kualitatif. Simbol luas kualitatif dapat dibedakan atas yang pertama simbol deskriptif, suatu simbol yang menyatakan unsur di muka bumi yang mempunyai area dengan suatu jenis tertentu dan penyajiannya diusahakan sama atau mendekati sebenarnya di muka bumi. Dan yang kedua yaitu simbol abstrak. Simbol abstrak suatu simbol yang mengidentifikasikan untuk area dengan suatu jenis tertentu yang cara penyajiannya menggunakan screen garis atau titik.
Kemudian kita lanjut dengan simbol titik kuantitatif. Yang pertama ada indikasi harga. Simbol yang menyatakan unsur batuan manusia di muka bumi yang mempunyai suatu harga berdasarkan hasil pengukuran di lapangan atau pengamatan lainnya. Umumnya digunakan untuk data ketinggian suatu tempat. Selanjutnya yaitu satuan harga. Simbol untuk menyatakan besaran dari satu unsur yang diwakilinya dengan suatu satuan harga. Sebagai contoh, suatu bentuk simbol mempunyai satuan harga 25. Maka, jika akan menyajikan suatu jumlah sebesar 200, simbol satuan harga tersebut harus disajikan sebanyak 8 buah per kali. Kita lanjut yaitu bentuk grafik. Bentuk grafik yaitu ada beberapa macam. Yang pertama, grafik bentuk garis lurus yang digunakan untuk menyajikan dua komponen yang saling berhubungan. Kemudian yang kedua, grafik berbentuk batang atau bar graph digunakan untuk menyajikan data yang mempunyai suatu besaran tertentu. Yang ketiga, grafik dalam bentuk lingkaran atau pie graph digunakan untuk memberikan informasi beberapa data dengan presentasi yang berbeda pada suatu set tertentu melalui penyajian pada suatu lingkaran. Kemudian kita lanjut ke simbol garis kuantitatif. Yang pertama ada harga yang sama. Suatu bentuk simbol dari data titik-titik pengamatan di muka bumi yang mempunyai harga sama dan dihubungkan dalam bentuk garis. Kemudian lanjut ke flow line. Suatu bentuk simbol yang digunakan untuk menunjukkan kuantitas atau frekuensi dari unsur-unsur tertentu pada suatu arah. Lanjut ke bentuk panah atau arrow. Suatu simbol yang dapat digunakan untuk menunjukkan suatu pergerakan dari satu tempat ke tempat lainnya. Bentuk kuantitas yang disajikan dengan tabel atau tipis lebar panah secara proporsional. Kemudian, simbol luas kuantitatif. Simbol luas kuantitatif di dalam penyajiannya menggunakan screen atau warna untuk menunjukkan kuantitas dari suatu area di muka bumi. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya mengenai tentang kartografi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.